Mari jemaat Tuhan yang dikasihinya, hari ini kita merayakan Paskah bersama-sama. Dan kita akan menikmati firman Tuhan. Mari berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman-Nya. Kami datang dalam ucapan syukur di hari kemenangan. Di dalam anugerah-Mu kami bersyukur karena Engkau sungguh hidup. Dan karena Engkau hidup, maka kami pun hidup yang mengalami persekutuan dengan-Mu ya Tuhan. Dan pagi hari ini kami merindukan kebenaran firman-Mu kembali menyapa setiap kami, meneguhkan kami, mengarahkan hidup kami. Karena itu kami mohon ya Tuhan, ketika kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan, itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan dan semua kami yang mendengar. Tuhan, tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa, dengan pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam keseharian kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Di dalam nama Kristus yang bangkit, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan. Amin. Shalom, selamat Paskah. Bapak Ibu, tidak biasa kita mengucapkan selamat Paskah. Bahkan mungkin kita hanya bicara selamat Paskah pas hari Minggu Paskahnya. Agak beda dengan Natal ya. Kalau Natal sudah 1 minggu berlalu masih bilangnya selamat Natal. Masih masuk bulan Januari pun masih bilangnya selamat Natal ya. Memang Natal seringkali lebih meriah dibandingkan Paskah. Tetapi tahukah Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa gereja baru merayakan Natal kira-kira tahun 313. Lalu perayaan apa sebelumnya yang ada di dalam gereja? Yaitu perayaan Paskah. Natal baru 313. Bahkan ketika kita beribadah pada hari Minggu, itu pun kita merayakan kebangkitan Kristus. Karena itu kalau Bapak Ibu datang ke gereja setiap hari Minggu atau ikut ibadah setiap minggunya melalui online atau onsite, maka kalau penuh absennya, 1 tahun kita merayakan 52 kali Paskah. Tapi memang Natal lebih meriah karena pas sale akhir tahun kali ya. Nah, jadi ini menarik untuk kita melihat bahwa Natal tidak terlepas dari Jumat Agung, dari Paskah, dari karya Kristus yang sempurna. Easter proves that Christmas was real. Paskah menegaskan bahwa Natal itu sungguh nyata. Bapak Ibu Saudara, Dia hidup, Dia bangkit. Dan Yesus yang bangkit menjadi pengharapan bagi umat manusia. Semua pendiri agama masih ada kuburnya, ada jasadnya atau tulangnya di dalam kubur itu. Kuburnya dijadikan museum, disakralkan. Tapi Yesus kita, kuburnya kosong Bapak Ibu Saudara. Karena yang lain kuburnya terisi, hati pengikutnya kosong. Saya mengutip kalimat pendeta Dr. Stephen Tong. Karena kuburan Yesus kosong, maka hidup dari pengikutnya terisi. Karena dia sudah keluar dari kubur, hingga dia bisa berada di dalam hati kita. Puji Tuhan. Semua pendiri agama punya hari kelahiran. Semua pendiri agama punya hari kematian. Tapi hanya Kristus yang punya hari kebangkitan. Selamat Paskah. Ayo bilang sama sebelah kiri kanan dengan semangat. Selamat Paskah. Ya, ini kemenangan iman kita.
Jesus went into the tomb. Yesus keluar dari kubur itu. Sehingga kita pun bisa bangkit bersama dengan Dia. Firman Tuhan pagi ini diambil dari Roma pasal yang ke-6 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Mari sama-sama kita akan membaca bagian ini. Saya bacakan ayat 9. Bapak Ibu Saudara membaca ayat 10. Kita baca sama-sama ayat 11. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sama-sama. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Pagi hari ini, waktu kita merayakan Paskah bersama-sama, saya mengajak kita merenungkan dua fakta pagi ini. Fakta pertama tentang Yesus, dan fakta yang kedua adalah tentang kita, orang-orang percaya yang percaya kepadanya. Apa yang akan kita lihat tentang Kristus pagi ini? Pertama, kita akan melihat kematian dan kebangkitan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, semua manusia hidup, lalu katanya mati, begitu ya. Tetapi Kristus berbeda. We live and die, but Christ died and lived. Ini menjadi satu hal yang sangat memutarbalikkan apa yang manusia kenal di sepanjang sejarah. Saudara, kebangkitan menjadi satu hal yang terus dipertanyakan. Tetapi bagi kita orang percaya, kesaksian kitab suci jelas menyatakan kematian dan kebangkitan Kristus. Ayat yang kita baca hari ini menegaskan bahwa betul, oleh karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Perhatikan di dalam ayat 10. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita lihat sebentar bagaimana hukuman penyaliban di dalam sejarah menjadi hukuman yang paling mengerikan yang ditemukan manusia sepanjang zaman. Salib sebagai bentuk penghukuman bangsa Romawi yang paling kejam, mulai dipakai oleh bangsa Roma kira-kira kurang lebih 200 tahun sebelum kelahiran Yesus. Ada dua tujuannya Bapak Ibu sekalian. Pertama, untuk mempermalukan bangsa lain. Karena itu kalau kita belajar sejarah, warga negara Roma tidak disalib. Hukuman mati untuk warga negara Roma itu dipenggal. Sama-sama mati sih ya, tapi yang satu lebih cepat. Karena salib itu menjadi tontonan, dibiarkan hidup, tergantung hidup-hidup sampai mati pelan-pelan. Sejarah gereja mencatat Yesus bukan warga negara Roma. Yesus orang Yahudi, bukan warga negara Roma, dia disalib. Paulus warga negara Roma, dia orang Yahudi tapi warga negara Roma. Karena itu sejarah gereja mencatat Paulus tidak disalib tetapi dihukum mati dengan dipenggal. Petrus bukan warga negara Roma. Dituliskan juga sejarah gereja mencatat Petrus disalib terbalik. Ketika itu Petrus berkata, "Terlalu mulia bagiku disalib seperti Tuhanku. Salibkan aku terbalik." Dan tujuan kedua, hukuman penyaliban, ya tentu mematikan orang yang disalib. Karena itu kalau saudara perhatikan ada ritual yang mendahului penyaliban. Kalau nonton film Passion of the Christ, jangan lupa ini bagian yang mendahului penyaliban. Bapak Ibu Saudara, di Alkitab cuma tulis disesah. Tapi Bapak Ibu waktu mempelajari penyesahan itu adalah hukuman cambuk Romawi. Seorang teolog berkata, peristiwa pencambukan adalah suatu peristiwa yang brutal. Hal itu diberikan dengan sebuah cambuk yang terdiri dari beberapa tali kulit yang masing-masing diberi potongan-potongan tulang atau logam yang tajam. Itu bisa membuat punggung orang menjadi bubur. Lalu kemudian
orang itu akan memanggul salibnya. Saudara jangan pikir cuma Yesus yang pikul salib ya. Orang yang dihukum penyaliban pada waktu itu harus memikul salibnya. Dan waktu saya pelajari sejarah, ternyata itu melewati rute yang paling jauh. Jadi bukan jalan tol ke salib ya. Rute paling jauh, kenapa? Tujuan mempertontonkan. Seolah-olah berkata kepada orang-orang yang melihat, kalau kamu melakukan kejahatan yang sama, ini akhir yang kamu alami. Sehingga, sekali lagi, di dalam kepedihan yang begitu rupa, tubuh yang hancur. Saya kutip kalimat dari seorang teolog bernama Wayne Grudem. Wayne Grudem menulis bahwa penyaliban menimbulkan rasa sakit yang tidak terbayangkan. Mulai dari proses pemakuan kaki dan tangan sampai pada menggantungkan tubuh pada kaki dan tangan yang dipaku. Bapak Ibu, kita itu bisa napas lega karena sebenarnya diafragma kita rata. Bayangkan kalau disalib itu tergantung, diafragmanya nggak rata, orang sulit bernafas. Karena itu setiap tarikan nafas akan membuat terhukum itu punya rasa sakit yang luar biasa di urat saraf tangan dan kaki karena bertumpu di situ. Selain itu, ia pun akan merasakan sakit karena setiap kali bernafas ia harus menggesekkan punggungnya yang terluka akibat cambukan pada kayu salib yang kasar. Perhatikan, pada saat itu tubuhnya terangkat, biasanya dia akan mendorong tubuhnya ke atas. Dia tarik napas lalu dia jatuh lagi. Dan itu terjadi berulang-ulang dengan rasa sakit yang tidak tertahankan. Tidak heran, dari kayu salib biasanya penjahat itu memaki-maki orang yang menyalibkan. Tapi dari mulut Yesus tidak keluar satupun makian. Kalau Bapak Ibu belajar 7 perkataan salib, luar biasa agungnya. Kematian di kayu salib adalah kematian yang dibiarkan terjadi perlahan-lahan akibat kehabisan oksigen. Dan kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, supaya yang dihukum cepat mati, kakinya dipatahkan supaya dia tidak bisa lagi dorong tubuhnya ke atas. Dan kalau demikian, dia akan mati pelan-pelan karena kesulitan bernafas ataupun karena kehabisan darah dari tubuh yang berdarah seperti itu. Kenapa saya harus ceritakan semua itu? Karena realita inilah yang Yesus alami bagi saudara dan saya. Penderitaan Yesus di kayu salib sebenarnya bukan hanya fisik Bapak Ibu, tapi juga emosional, bahkan spiritual. Tidak sanggup kita membayangkan, bukan hanya kepedihan yang dalam karena tubuh yang hancur, tetapi ketika dia berseru kepada Bapanya, Eloi, Eloi lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kenapa fakta ini harus dibahas? Supaya saudara dan saya tahu betul bahwa Yesus sungguh-sungguh mati. Orang yang disalib itu sulit sekali kita bayangkan kalau dibilang cuma pingsan. Yesus sungguh-sungguh mati. Kenapa kita harus mengerti Yesus sungguh-sungguh mati? Karena kalau dia tidak pernah mati, dia tidak pernah bangkit, betul? Apa yang kita rayakan pagi ini? Apakah Yesus pingsan lalu dia bangkit? Itu bukan bangkit namanya, itu siuman. Ini bukan kebaktian perayaan siuman, betul? Ini bukan kebaktian perayaan siumannya Yesus. Dari dalam kubur, aduh capek, udah 3 hari bangun No, dia sungguh-sungguh mati. Karena itu dia sungguh-sungguh bangkit. Banyak yang bilang perempuan itu salah kubur. Katanya perempuan suka salah GPS-nya ya. Maaf ya ibu-ibu ya. Kalau navigasi bapaknya suka marah-marah. Dari tadi kayak bilang belok kiri. Perempuan salah navigasi. Makanya datang ke kubur yang salah. Makanya gak ada mayat Yesus. Tapi lihat kalimat malaikat ini. Itu ada di video kita pertama tadi ya. Bagi saya malaikatnya jelas ngomongnya ya. Jangan takut. Kamu mencari Yesus, jangan lupa waktu itu yang nama Yesus bukan cuma satu ya. Dia tegaskan lagi, Yesus orang Nazaret. Yang matinya bukan kecelakaan onta, bukan. Matinya disalib.
Dari kalimat malaikat ini saya percaya perempuan tidak salah kubur. Mereka pergi ke kubur yang benar. Dan benar Yesus bangkit. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihatlah, inilah tempat membaringkan dia. Saudara, kebangkitan menjadi satu hal yang nyata bahwa Yesus sungguh bangkit. Dan dia pun berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Mengapa Jumat Agung jadi agung? Karena ada Minggu Paskah. Bayangkan kalau nggak ada Minggu Paskah. Itu Jumat paling sial sepanjang sejarah manusia. Ada orang yang mati dan nggak pernah bangkit. Dan dia pikir dirinya juru selamat. Tetapi dengan kebangkitannya menunjukkan kepada kita. Dia sungguh-sungguh juru selamat. Tanpa kebangkitan salib tidak ada artinya. Bapak Ibu ingat, hari ini kita merayakan kebangkitan, bukan siuman. Hari ini kita merayakan kebangkitan, bukan sebuah ilusi kubur kosong. Kita merayakan kebangkitan yang mengubah segala-galanya. Hari ini tema kita menarik ya. Bicara tentang kebangkitan Kristus, our ultimate victory. Saudara, saya salah baca. Waktu pertama kali persiapan saya bacanya history. Our ultimate history. Saya cek, oh ternyata surat bilang history. Padahal saya lihat victory ya. Jadi saya akhirnya mikir-mikir, benar juga. Baik history, memang ini fakta sejarah. Baik ultimate victory, ini sungguh kemenangan, saudara. Nah, ada satu kalimat yang saya coba bayangkan. Karena kita banyak bicara kemenangan. Banyak yang mikir gini. Pernah nggak Bapak Ibu mikir? Yesus itu hari Jumat Agung itu kalah, KO dia. Lalu waktu Minggu Paskah bangkit dia. Nah, we are not to regard the cross as defeat and the resurrection as victory. Bukan begitu. Bukan berarti Yesus kalah dulu Jumat Agung di kayu salib lalu bangkitnya itu kemenangan. Di mana kalimat tentang Yesus menang di kayu salib? Kalau Bapak Ibu baca Kolose pasal 2, bisa lihat itu. Bahkan di kayu salib pun, juru selamatmu dan juru selamatku enggak kalah Bapak Ibu. Dia menang. Dengan memakukannya pada kayu salib. Dalam kemenangannya atas mereka. Lalu bagaimana kita melihat Jumat Agung dan Paskah? Cara lihatnya begini, kata pendeta John Stott. Rather, the cross was the victory won and the resurrection. The victory endorsed. Pernah endorse-endorsan? Dinyatakan, betul dia menang. Betul dia bangkit. Didemonstrasikan. This is the ultimate victory of our Christian faith. Salib adalah kemenangan. Kebangkitan meneguhkan, mendemonstrasikan, memproklamasikan kemenangan itu. Karena sungguh benar dia bangkit dan dia menang. Tapi sampai di sini saudara, apa hubungannya sama kita? Disinilah kita masuk ke fakta yang kedua. Saya harap Bapak Ibu pulang bisa ngerti ini ya. Yesus tuh gak pernah kalah, sekali lagi ya. Yesus tuh gak pernah kalah 1-0, oh iblis menang di salib, enggak. Dia dikalahkan di kayu salib. Kemenangan, kematiannya adalah kemenangan. Dan kebangkitannya menegaskan kemenangan itu. That is our ultimate victory. Bapak Ibu Saudara, apa hubungannya dengan kita? Fakta kedua mengingatkan ada kematian dan kebangkitan orang percaya. Loh, di mana ini? Itulah yang kita baca tadi kan ayat 11. Ayat 9 dan 10, siapa yang mati dan bangkit? Yesus. Ayat 11, lihat cara Paulus bilang begini. Kamu sudah tahu kan Yesus mati di ayat 9? Kamu tahu kan Yesus hidup di ayat 10? Ayat 9-10 Yesus mati dan hidup. Maka demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Bahwa kamu telah mati terhadap dosa. Dan kamu bangkit. Kalau saya pakai istilah itu ya. Bangkit itu kan hidup. Jadi menarik Bapak Ibu ya. Yang mati 2000 tahun yang lalu Yesus. Yang bangkit 2000 tahun Yesus. Yang lalu Yesus juga. Tetapi bagi kita yang percaya, kita pun mati
dan kita pun bangkit. Nah, gimana lihatnya tuh? Yesus yang bangkit itu, Allah yang membangkitkan Yesus dari kematian fisik, juga sanggup membangkitkan kita dari kematian rohani dan membawa kita menjadi new people in Christ. Manusia baru di dalam Kristus. Maka hidup yang baru menjadi bagian setiap kita. Kalau Bapak Ibu sungguh-sungguh mengalami kebangkitan, maka ada dua part. Ada yang dimatikan, ada hidup yang dihidupi. Kekristenan itu tentang manusia baru. Pendeta Timothy Keller bilang begini ya. Christianity is not about being nice, it's about being new. Menjadi manusia baru. Dan inilah iman kita. Christian faith is resurrection faith. Iman Kristen, iman kebangkitan. Karena kalau tidak ada kebangkitan itu bukan lagi Kristen. Karena itu saya ingin mengajak kita pulang dengan dua aplikasi ini. Apa yang kematian dan kebangkitan Kristus khususnya tegaskan bagi hidup kita. Kita lihat ya. Apa yang kebangkitan Kristus tegaskan bagi hidup kita. Yang pertama, tentang matinya. Kalau Yesus bangkit, kita pun harus bangkit. Dan matinya adalah mati bagi dosa. Bapak Ibu dalam doa pengakuan dosa tadi, apakah kita juga terbuka di hadapan Allah? Tuhan, kalau Engkau sungguh mati, maka aku pun harus mati terhadap dosa. Lihat relasi ini. Saya menuliskan melalui kebangkitan Kristus yang hidup kembali. Dia memberikan kita kuasa atas segala kecenderungan dosa. Ketika kita mengizinkan Dia mengendalikan kehidupan kita. Bukankah Dia yang bangkit ada di hati kita? Dia memberikan kita Roh-Nya yang kudus. Roh yang membangkitkan Yesus. Roh yang menolong kita bisa menang melawan dosa. Sebutkan atas dosa dan dosa tidak ada lagi. Maka apa yang perlu kita lakukan bagi kita yang merayakan Paskah? Sudahkah kita mati bagi dosa? Bagaimana relasi-relasi kita? Memang ketika dosa masuk ke dalam dunia, relasi yang paling hancur pertama di mana? Keluarga, ya. Tuhan tanya Adam, kau makan buah pohon itu? Adam tunjuk, Hawa. Jadi keluarga berantem ya itu realita. Tetapi selalu ada pengharapan pemulihan di dalam Kristus. Kejadian pasal 4 sampai mencatat seorang koko tega bunuh adiknya sendiri. Dan akhirnya kita melihat di dalam Alkitab bagaimana dosa bukan hanya jadi bagian keluarga. Karena keluarga membentuk masyarakat. Masyarakat membentuk komunitas dan membentuk negara. Sehingga tidak heran. Ketika dikuasai dosa. Maka kita bisa jadi perusak-perusak. Lihat perang yang terjadi. Jangan bilang cuma perang antar bangsa. Tapi di dalamnya ada individu-individu yang begitu maruk dengan apa yang mereka mau. Kalau kita merayakan Paskah maka tinggalkan dosa. Tuhan, saya senang sekali, tapi tidak. Engkau sudah bangkit. Aku mati terhadap dosa sama seperti Kristus 2000 tahun yang lalu mati terhadap dosa. Aku mau mati bagi dosa. Tapi bukan hanya itu. Bapak Ibu lihat apalagi yang ditegaskan bagi kita. Yang kedua apa? Hidupnya. Mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Itulah yang namanya bangkit tadi. Hidup bagi Allah. Kita masih dalam suasana pandemi yang melanda bangsa kita, bahkan seluruh dunia. Berangsur-angsur makin pulih. Bagaimana hidup di tengah situasi seperti ini? Ayat yang dibaca tadi saya senang sekali ya. Coba lihat. Apa yang kebangkitan Yesus berikan buat hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Di mana pengharapannya? Lihat, siklus hidup manusia itu cuma
Lahir, hidup, mati. Itu siklusnya ya. Lahir, hidup, mati. Tapi Yesus lahir, hidup, mati, bangkit. Maka bagi kita yang percaya, cerita terakhir kita bukan kematian, tetapi kehidupan. Inilah hidup yang penuh pengharapan, yang tersimpan bagimu di sorga, yang tidak dapat layu, cemar atau binasa. Itu ayat yang kita baca tadi. Dan saudara perhatikan, kenapa kita bisa punya pengharapan yang hidup? We have a living hope because we have a living Savior. Kita punya penebus yang hidup. Makanya kita bernyanyi, because He live, I can face tomorrow. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Kalau Bapak Ibu ada di dalam Kristus, maka kita tahu bahwa hidup kita tidak berakhir di kematian. Semua pergumulan ada jalan keluar. Jangan apa-apa bunuh diri ya. Sekarang kalau nonton Korea begitu ya. Wih, bunuh diri gitu. Lihat apa yang dunia tawarkan. Ketika tidak ada jalan keluar, ya sudah, akhiri hidupmu. No. Hidup kita berarti sebab Dia hidup. Kita selalu punya pengharapan. Kita selalu punya jalan keluar. Kita selalu bisa berserah kepada Tuhan. Dan ingat, pengharapan itu bukan nanti. Pengharapan itu mulai sekarang. Coba Bapak Ibu, pengharapan itu kayak gini ya. Ini contoh yang simpel saja. Ada anak dijanjikan sama papa mamanya. Kalau belajar bagus, raport bagus, naik kelas, jalan-jalan ke Eropa. Wih, tapi tahun depan kalau nilai bagus, naik kelas, jalan-jalan ke Eropa. Itu seperti pengharapan ya. Waktu dia lagi belajar malas, aduh malas banget belajar, gurunya gak asik. Tapi kemudian dia ingat lagi, Eropa. Aktif lagi, belajar lagi. Aduh mulai malas lagi, tapi ingat lagi apa? Eropa. Jadi Eropanya sudah atau belum? Belum, tetapi pengaruhnya dari sekarang. Itulah pengharapan. Kita ditarik maju. Dan pengharapan itu membuat kita melihat hidup sekarang adalah perjuangan di dalam Tuhan. Hidupnya bisa lebih bersinar. Menghadapi kematian ketika tahu bakal meninggal, semua kita kan pasti mati ya. Tapi kemudian ada yang mungkin lebih tahu duluan, oh cancer sudah stadium begini. Apa pilihan kita? Sisa hidup ini apakah kita pakai mengeluh, marah sama Tuhan, atau katakan Tuhan, katanya tinggal 2 bulan. Tapi saya tahu kalau saya mati saya akan hidup bersamamu. Maka selama hidup ini masih ada, saya mau jadi berkat buat orang lain. Beda ya. Cara dan sikap menghadapi kehidupan berbeda ketika saudara punya pengharapan. Kenapa? Karena tahu Yesus hidup, Yesus bangkit. Karena itu kalimat pendeta Timothy Keller ini bagi saya menarik ya. Christ resurrection not only give you hope for the future, but hope to handle your scars right now. Kebangkitan Yesus bukan hanya memberikan pengharapan nanti, tetapi memberikan kepada saudara kemampuan, ketabahan, kesabaran untuk menghadapi pergumulan kehidupan. Karena itu saudara, mari terus bertumbuh ya. Saya rindu jemaat di tempat ini adalah jemaat yang terus mati bagi dosa, tapi hidupnya bagi Allah. Terus bertumbuh. Ingat Tuhan kasih kita 3 hal. Itu Dia berikan supaya saudara dan saya bertumbuh. Apa yang pertama? Tuhan kasih Roh Kudus. Diam di hati kita. Memimpin kita. Yang kedua, Tuhan kasih firman. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Terang bagi jalanku. Yang ketiga, Tuhan berikan komunitas. Supaya saudara dan saya terus bertumbuh. Menjadi orang-orang yang makin mati bagi dosa. Dan makin hidup bagi Allah. Jangan malas bersekutu. Mari nikmati, sudah mulai onsite. Mari Bapak Ibu diundang kembali ke gereja yang memang bisa. Silakan kita nikmati kesatuan dengan Allah dan jemaat Tuhan. Hari ini kita merayakan kemenangan yang sejati. Tapi itu bukan hanya kemenangan 2000 tahun yang lalu.
tapi juga kita bawa dalam hidup kita. Selamat Paskah saudara yang dikasihi Tuhan. Ingatlah selalu, Paskah bukan sekadar perayaan, tetapi Paskah adalah perubahan untuk makin mati terhadap dosa dan makin hidup bagi Allah. Amin. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Setiap kebenaran yang meneguhkan hati kami, Tuhan tolong kami untuk bukan hanya merayakan Paskah, tetapi mengalami Paskah itu. Karena kami sudah membuka hati menerima Yesus, maka biarlah kami juga mati terhadap dosa. Karena Kristus sudah mati terhadap dosa, dan kami hidup bagi Allah karena Yesus sudah bangkit dan memberikan kami pengharapan. Hidup kami persembahkan bagi-Mu. Inilah kami semua ya Tuhan, yang datang merayakan Paskah sekali lagi tahun ini. Tolong kami pulang mengalami Paskah yang sesungguhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengasihi kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.